Kayak misalkan kakeknya Pak Anies Baswedan itu, Air Baswedan itu masukin surat pengakuan kedaulatan itu ke kos kakinya gitu kan, pulang dari sana gitu. Pas dari Mesir ya? Dari Mesir gitu kan. Kata Haji Agus Salim, Pak Baswedan, saya nggak peduli Anda itu hidup atau mati, yang penting suratnya nyampe ke Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan kami di podcast Ngobras, ngobrol bareng sejarah. Masih bersama saya selaku host podcast Ngobras kali ini. Tapi kali ini saya ditemani oleh Mas Rizky Lesus nih. Dia adalah salah satu pegiat JIB dan bisa dikatakan salah satu pendirinya JIB nih sejak tahun berapa mungkin 2013 ya Mas ya? Oh iya, berarti sudah kurang lebih 11 tahun lamanya nih beliau ada di JIB. Nah, Mas Rizky Lesus ini juga salah satu orang yang produktif ya di JIB, menulis di website ataupun ada juga karya bukunya. Salah satunya ini buku pertama ya Mas ya, yang berjudul Perjuangan yang Dilupakan, mengulas perjuangan umat Islam yang atau dilupakan dalam sejarah Indonesia. Nah, ini memang isinya ini banyak hal yang menarik dan sering sekali nih dibahas di diskusi-diskusi JIB. Nah, tapi menariknya Mas Rizky Lesus ini sebenarnya bahkan latar belakangnya awalnya S1-nya itu justru bukan bidang sejarah ya, tapi bidang teknik sipil, arsitektur malah. Nah, ini menarik nih, kenapa kok bisa mahasiswa arsitektur gitu kan, yang ilmu eksakta tapi tertarik dengan sejarah sampai mendirikan komunitas sejarah ini, gimana itu awal mulanya? Ya, makasih Mas Sabta. Alhamdulillah bisa ini ya. Pertama kali ini diundang di podcast JIB. Biasanya sama yang lain. Ya, jadi memang saya itu kuliah di arsitektur di ITB gitu ya. Baru nanti S2 di sejarah. Nah, arsitek itu kita diajarin waktu itu banyak ke lapangan yang lihat bangunan-bangunan, rumah dan sebagainya macam. Lalu ada mata kuliah yang saya ikuti itu menarik, judulnya itu sejarah teori dan kritik arsitektur. Terus ada arsitektur modern, arsitektur Nusantara, arsitektur pramodern gitu ya. Kita jalan-jalan melihat banyak hal, dan dari situ kita tahu bahwa bangunan itu dibangun ada cerita di baliknya kan gitu. Seperti itu gitu ya. Makanya waktu saya kuliah gitu ya, kita banyak belajar tentang sejarah sebetulnya gitu ya. Seperti itu sih Mas, kira-kira. Berarti meski arsitek itu mempelajari latar belakang bangunan juga ya? Oh iya, termasuk, jadi memang kalau di kampus saya ada 4 sebetulnya kelompok keahliannya ya. Ada perancangan desain gitu kan. Nah, ini dosennya terkenal dulu, namanya Ridwan Kamil dosen saya. Wih, berarti sempat diajar dia? Sempat diajar. Mantap nih. Terus ada konstruksi, itu yang lebih senang ke konstruksi bangunan. Lalu ada perumahan. Nah, satu lagi yang khusus sejarah teori kritik, ini membahas sejarah, makanya sejarah tentang bangunan-bangunan Islam khususnya di sana gitu dibahas itu ya. Berarti semenjak S1 pun sering tertarik dengan arsitektur Islam di Indonesia. Apa waktu itu yang bikin Mas Lesus tertarik? Apa masjid atau bangunan keraton mungkin? Nah, saya tugas akhir bahas bangunan masjid. Oh, masjid. Jadi dosen saya itu, pembimbing saya juga pakar sejarah arsitektur Islam gitu ya. S2, S3 beliau membahas tentang sejarah masjid di Jawa juga gitu ya. Dr. Bambang Setiabudi gitu ya. Lalu saya waktu kuliah juga bantu-bantu dosen itu keliling, saya neliti rumah adat Nusantara. Waktu itu sampai ke Sulawesi Utara gitu ya, Jawa Tondano itu ada tempat kampung muslim itu Kiai Mojo kan di sana. Nah, sekaligus tadi jalan-jalan melihat bangunan itu, saya ke Lampung kemana gitu ya, itu juga melihat perkembangan pertumbuhan kelompok muslim di sana. Jadi itu semakin tumbuh lah gitu ya terhadap sejarah, di samping waktu kuliah juga udah senang baca gitu kan. Seperti itu. Berarti berawal dari melihat bangunan sampai tertarik melihat sejarah masyarakatnya di sekitar itu ya, sampai akhirnya mempelajari sejarah-sejarah Islam. Dan lalu kemudian itu juga yang membuat Mas Lesus lanjut ke S2 ya,
Ya. Di bidangnya sejarah. Ya. Ini kan dua ilmu yang cukup ini ya, apa ya, bisa dikatakan berbeda sekali lah ya. Yang satu kan bidang yang sangat praktikal, yang satu sangat teoritis gitu kan. Dan ketika melanjutkan S2 di mana Universitas Pajajaran ya, ilmu sejarah itu apakah ada apa sih namanya, mungkin kaget dengan metode penelitian berbeda, wah ini sejarah ternyata seperti ini gitu kan. Sebetulnya nggak kaget-kaget amat ya, karena kan setelah lulus saya juga jadi wartawan gitu kan. Jadi kita belajar nulis lebih banyak di sana. Saya waktu kuliah sambil di majalah kampus juga gitu kan. Lalu setelah lulus wartawan, dan itu kesempatan saya banyak ke daerah-daerah. Termasuk saya pernah nulis ke Aceh ya. Ada Rohingya di sana ketemu komunitas sejarawan di Aceh gitu kan. Ada namanya Cisah itu ya, Mapesa itu. Masyarakat pencinta sejarah Aceh itu. Lalu saya ke Lombok sempat gitu kan, ke Ternate dan kemana-mana itu melihat ternyata di Indonesia Islam itu sangat kuat gitu kan. Di Jawa, di pesantren, saya pernah liputan edisi pesantren, keliling pesantren, saya nginep di Tebu Ireng, di Sidogiri, di di Gontor gitu kan. Nah itu melihat memang sangat kuat sekali. Nah itu pertumbuhan itu gitu ya di sana sambil saya menulis. Ternyata ada kemiripan ya sejarah, sampai nanti saya belajar sejarah itu dengan jurnalistik ya. Jadi keduanya harus fakta kan, kira-kira begitu kan. Nah yang menarik di jurnalistik itu walaupun fakta tapi kita menulis itu dengan kreativitas gitu. Sebetulnya di sejarah nanti kita ketemu juga di historiografi kan, bagaimana kita menulis dengan kreatif kan di sana gitu kan. Nah itu yang sebetulnya banyak kemiripan ya, bedanya itu sejarah di masa lalu gitu kan, jurnalistik itu di masa sekarang gitu kan, secara umum gitu ya. Tapi gitu ketika S2 berarti menelitinya arsitektur Islam lagi ya? Ya, jadi tesis saya tentang seorang arsitek yang melakukan revolusi besar lah di Indonesia, namanya Insinyur Ahmad Nu'man. Nanti kita bahas mungkin ya. Boleh tuh, nanti kapan-kapan kita bahas ya. Selanjutnya ya. Beliau yang pertama kali mendirikan masjid tanpa kubah gitu kan di Indonesia gitu. Seperti itu gitu. Itu tesis saya tentang beliau, dan sekilas berarti membahas perjalanan arsitektur masjid di Indonesia berarti. Dan insya Allah mungkin nanti kita diskusi tentang arsitektur Islam ya di Indonesia. Iya, itu menarik sih ya, meskipun dua bidang ilmu yang di rumpun ilmu yang berbeda ya kan, tapi ternyata bisa memiliki keterkaitan gitu kan. Karena saya dulu ketika kuliah di sejarah pun dikasih tahu sejarah itu sebenarnya luas gitu kan, bisa kita masuk ke ilmu lain ya kan, ke bidang sejarahnya. Ini arsitektur, ada sejarah arsitektur. Orang kedokteran juga mungkin bisa aja belajar sejarah ya kan, sejarah kedokteran, sejarah pengobatan. Semua ilmu ada sejarahnya. Iya betul sekali. Sejarah fisika, sejarah ekonomi. Iya. Kalau ekonomi udah biasa ya, sejarah ekonomi di mana itu kan udah banyak meneliti. Tapi emang ilmu itu bisa sekali menjadi ilmu bantu ya dalam penelitian sejarah. Nah, tapi menariknya ini buku yang Mas Lesus tulis pertama kali ini adalah tentang, ini nggak ada hubungannya dengan arsitektur nih. Iya. Ini tentang perjuangan umat Islam dalam ya selama masa kemerdekaan ya. Gitu. Ini kenapa nih menulis buku perjuangan yang dilupakan ini? Ya, jadi buku ini juga lahir awalnya dari tadi ya, saya jadi wartawan. Saya megang sebuah rubrik namanya Inspiring Ulama gitu kan. Ini wartawan di tabloid Al-Hikmah. Oh, Al-Hikmah. Ada sebuah rubrik namanya Inspiring Ulama, bagaimana ulama-ulama itu berjuang gitu kan. Nah saya datang juga tadi, makanya ada ke pesantren ini, pesantren itu kan. Nah ternyata di dalam perjalanan saya temukan mereka itu semua itu berjuang gitu kan, untuk membela agama dan juga membela Indonesia, kira-kira seperti itu gitu kan. Kita wawancara anaknya gitu kan, dan dari daerah ke daerah gitu. Nah rubrik ini yang saya kawal ini juga ternyata tadi gitu, dalam perjalanan sangat menarik gitu, bahwa ternyata banyak ulama-ulama kita yang terlibat gitu di daerah-daerah gitu kan, dalam proses pendirian bangsa ini gitu kan. Nah itu yang saya temukan, dan dalam proses inilah nanti di 2017 saya baru terbitkan itu ya. Nah dari 2013 kan saya sudah mulai menulis tadi ya tentang rubrik tersebut, dan akhirnya terhimpun ini gitu ya. Sambil juga di perjalanan saya dikasih beberapa buku menarik ya. Ada buku sangat bagus
dari kawan saya Bang Surya Fariza itu waktu beliau pulang dari Mesir itu ini jauh di mata dekat di hati. Hubungan Indonesia Mesir itu kan. Nah itu sangat bagus sekali itu tentang apa bagaimana proses Indonesia merdeka itu ternyata sangat berhubungan dengan apa yang terjadi di Mesir waktu itu. Nah itu juga saya tulis juga sebagian itu. Jadi dalam perjalanan itu ketika saya menjadi wartawan saya dapat inspirasi bahwa Islam ternyata sangat mewarnai bangsa inilah kira-kira. Jadi bisa dibilang ini nulisnya juga hasil liputan ya? Sebagian sih seperti itu gitu. Ya, jadi ada proses wawancara dan keturunan, ya. Ada juga dari data-data mungkin dari buku-buku ya kan, sehingga terhimpun ke dalam buku ini. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih isi buku ini mungkin yang menarik lah, mungkin fakta sejarah yang menarik yang Mas Rasus temukan ya ketika dulu selama liputan. Bukunya ini secara umum mungkin ini ya apa? Sudah banyak menulis tentang sejarah umat Islam ya di Indonesia, khususnya para founding fathers kita kan, dari Pak Nasir, Pak Wahid Hasim gitu kan, Anwar Haryono pernah bikin buku ya Pak Anwar Haryono gitu tentang seperti ini gitu perjalanan politik umat Islam. Cuman saya tulis buku ini dengan gaya bahasa sastrawi ini gitu ya. Nah kita di jurnalistik itu belajar namanya jurnalisme sastrawi dan ini resmi gitu kan. Sebagai Nieman Foundation itu tiap tahun ngundang ke Amerika nulis jurnalisme sastrawi gitu kan. Terus ada sebagai sebuah metodologi penulisan gitu ya. Nah ini saya adopsi di sejarah sebetulnya. Ini menarik gitu ya. Nanti kita bahas gitu ya. Nah itu yang saya tulis bagaimana seakan-akan fakta-fakta itu dikemas dengan bahasa yang mudah di masyarakat gitu kan. Jadi itu yang pertama saya tulis tentang buku ini gitu ya. Dan sebagian ini diambil dari rubrik kisah di jejakislam.net gitu ya. Seperti itu sih kalau secara teknik penulisan gitu. Kalau kisah tadi ada 4 hal besar. Yang pertama tentang ternyata Islam itu masuk ke konstitusi kita gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua itu peran bangsa Arab gitu ya dalam kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga itu upaya para ulama mempertahankan NKRI gitu kan. Yang keempat adalah bagaimana Islam dan Pancasila ini didialogkan ya, khususnya nanti dalam Konstituante tahun 55 seperti itu, bahwa umat Islam inilah ya, gitu ya yang justru paling serius gitu ya. Paling istilahnya kayak Abdul Karim Muzakir ini bukan pengkhianat gitu kan. Abdul Karim Muzakir itu yang DITI ya? Bukan. Ini Karim Muzakir. Iya. Karim Muzakir yang Muhammadiyah kan? Oh iya betul. Perumus Pancasila bahwa ketika umat Islam itu hadir dalam masa-masa kritis. Nah itu yang yang saya tulis gitu ya di 4 poin itu. Berarti kalau secara gaya penulisan mah ini apa ya, dengan bahasa yang ringan ya? Iya. Bahasa yang ringan atau mungkin jangan kayak novel kali? Bisa jadi seperti itu gitu. Ada yang komen seperti itu ya. Berarti ya sebenarnya lebih mudah dicerna oleh masyarakat harusnya ya. Kalau dari Mas Rasus sendiri ketika menulis dan menerbitkan buku ini itu sebenarnya harapannya apa sih kepada para pembaca itu? Ya jadi memang ada satu anak kelas 1 SMP nih baca buku ini cerita gitu ya. Setelah baca buku ini dia pengen jadi diplomat muslim seperti Haji Agus Salim gitu kan. Bisa memperjuangkan agama dan juga bangsanya gitu ya. Nah ini anak kelas 1 SMP dia baca buku ini, dia cerita, dia tulis gitu kan. Saya dapat kisahnya dari orang tuanya gitu kan. Nah artinya memang ternyata anak SMP itu bisa sangat terhadap sejarah Islam di Indonesia itu bisa sangat menjiwai juga gitu. Artinya saya harapannya itu karena buku ini ditulis dengan bahasa yang sangat ringan gitu, karena tadi ya pengalaman saya sebagai jurnalis itu dia harus mempertemukan akademisi misalkan dengan pembaca koran itu kan siapa aja harus bisa baca gitu kan. Nah saya berharap buku ini itu bisa dibaca sebetulnya dengan tadi anak-anak SD, anak-anak SMP gitu kan, sehingga nanti ketika mereka sudah besar sebetulnya terbayang sebetulnya kan ternyata Islam di Indonesia itu sangat kuat sekali gitu kan. Bagaimana di situ kayak Haji Saifuddin Zuhri misalkan masuk keluar hutan gitu kan di tahun 47 sampai 49 gitu kan. Ada Kiai Wahid Hasim, lalu sosok politisi muslim ketika sekarang kita kehilangan misalkan sosok
politisi atau negarawan kan, dengan kondisi negara seperti ini ternyata di masa lalu kan Kiai Hasyim Asy'ari terus Ki Bagus Hadikusumo gitu kan, mereka bisa berdebat gitu kan di ruang sidang dan juga ternyata menjalin ukhuwah gitu kan, dan juga berdialog dengan tokoh-tokoh yang disebut tokoh-tokoh sekuler misalkan seperti Soekarno, Hatta, Yamin dan sebagainya gitu. Ini yang saya tulis bagaimana contoh-contoh mereka tadi gitu ya. Dan kisah-kisah ini saya merasa saya belajar di sejarah itu ternyata memang jarang saya temui gitu kan. Iya. Kayak misalkan kakeknya Pak Anies Baswedan itu, Air Baswedan itu masukin surat pengakuan kedaulatan itu ke kos kakinya gitu kan. Pulang dari sana gitu. Pas dari Mesir ya. Dari Mesir gitu kan. Kata Haji Agus Salim, Pak Baswedan, saya nggak peduli Anda itu hidup atau mati, yang penting suratnya nyampe ke Soekarno. Nah, itu kan kisah-kisah itu semoga menginspirasi gitu ya. Dan ini saya tulis dengan bahasa yang memang cukup ringan lah, sehingga anak SMP, anak SD pun bisa mengakses ini gitu. Ya, berarti emang tujuan awalnya ditujukan untuk katakanlah masyarakat awam lah ya, terutama anak-anak muda lah, biar lebih sadar sejarah Islam di Indonesia itu seperti apa. Nah, terakhir mungkin nih dari Mas Lesius sendiri sebagai seorang yang suka belajar atau membaca sejarah, ada ini nggak sih tips atau saran bagaimana kita mungkin kalau pengen belajar sejarah itu bisa lebih menarik, atau kalau kita lebih senang membaca buku sejarah itu seperti apa sih caranya? Ya memang paling seru sih pengalaman saya jalan-jalan ya. Terus kita bikin jalan-jalan dah kapan-kapan ya. Jadi misalkan tadi ya saya ngelihat misalkan bangunan lah ya, kita contoh masjid di Lombok ada usianya 1.600 tahun misalkan, dibangun dengan ijuk itu masih ada sampai sekarang. Nah, kita itu penasaran siapa yang membangun ini misalkan gitu kan, kok seperti ini gitu. Atau kita kalau ke Jogja itu kenapa di depan keraton ada alun-alun, di sebelah baratnya ada masjid gitu kan. Nah, itu kan belajar langsung dengan jalan-jalan, melihat langsung, itu yang memang sebetulnya sangat menarik gitu ya. Untuk generasi sekarang apalagi memang seperti itu gitu ya. Nah, kalau baca buku memang berarti dari kecil sih memang gitu ya. Iya. Kalau saya, orang tua saya guru gitu ya, guru bahasa Indonesia, memang sedari kecil itu dikasih novel-novel gitu kan, Layar Terkembang, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk gitu ya. Jadi memang sejak kecil memang orang tua memang bagusnya mengajak anak-anak ya ke toko buku gitu kan. Ya, atau ngajak jalan-jalan sejarah itu ya. Nah, itu ngajak jalan-jalan misalkan ke Jakarta ya. Iya. Nah, Masjid Istiqlal nanti diceritain tuh sebetulnya ini siapa sih yang diriin Masjid Istiqlal nih? Tuh, kan? Istiqlal ini kenapa tempatnya di situ gitu kan. Ternyata kan kalau kita tahu, wah ini dulunya benteng kan Belanda. Benteng Belanda. Iya, gitu. sengaja oleh Soekarno. Itu politik untuk tadi bahwa Indonesia ada Indonesia yang baru, yang kuat gitu kan, terbebas dari kolonialisme. Nah, itu yang kisah-kisah itu menarik sebetulnya. Iya, memang sih itu mungkin yang masih jarang dilakukan oleh masyarakat kita ya, ketika jalan-jalan ke suatu tempat, padahal itu tempat bersejarah, tapi sangat sayang sekali mereka mungkin melewatkan bahwa kesadaran sejarah di tempat itu. Oke, terima kasih Mas Lesius atas ngobrol-ngobrolnya pada kali ini. Mungkin itu saja dulu kita ngobrolnya dengan Mas Rizky Lesius. Nanti masih banyak nih sebenarnya yang bisa digali dari Mas Lesius ya. Nanti kita akan berjumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.